Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Agus Pranowo, mahasiswa PBD Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025, program studi PGSD di LPTK Universitas Jember dengan NIM 240211919933. Pada hari ini, Senin 21 Juni 2025, saya akan melaksanakan praktik penjajahan di kelas 6C pada Satuan Pendidikan SD Singkarus 10 siswa tentang sistem gerak pada tubuh manusia. Demikian perkenalan saya. Terima kasih. Oke, selamat pagi semuanya. Semangat? Kalau semangat itu berarti ekspresinya gembira. Ya, oke. Bertemu lagi ya dengan pelajaran IPAS. Mari untuk memperlancar kita awali dengan berdoa. Silakan yang bertugas langsung ke depan. Mari teman-teman kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami hari ini berkumpul lagi di kelas ini. Kami ingin belajar berkatilah pelajaran yang Bapak Guru kami sampaikan. Semoga kami belajar dengan lancar dan bisa bermakna untuk masa depan nanti. Semua doa ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus yang kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang salah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Doakanlah kami, doakanlah kami, doakanlah kami. Amin. Bapa. Kepada bendera merah putih, bergerak, memberi salam kepada Pak Loren. Selamat pagi, Pak. Oke, selamat pagi. Silakan duduk. Ya. Oh dari toilet ya, nggak apa-apa. Yuk, Ruis, silakan masuk, Ruis. Nah, yuk, dari toilet ya. Ya, langsung topinya dilepas ya. Oke. Kemarin malam Bapak sudah sampaikan terkait dengan kegiatan kita hari ini. Kita akan belajar bersama, ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, coba silakan dicek. Kenapa Ruis? Yuk, maju dikit, Joyce maju dikit. Ya, silakan duduk di situ di sampingnya Judika. Ya, di sampingnya Judika, ya. Oke. Coba dicek kanan kirinya. Ya, kanan kirinya coba dicek. Ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Nah, lengkap ya. Nah, totalnya 24 anak. Nah, hari ini kita akan belajar kembali tentang IPAS. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya. Nah, tahu burung Garuda? Tahu ya. Burung Garuda itu kuat nggak? Nah, kuat. Nah, semoga kita juga kuat dalam selalu belajar, semangat seperti burung Garuda yang selalu gagah. Nah, untuk itu kita akan nyanyi dulu. Tahu lagu ini ya? Nah, kita nanti hitungan ketiga kita nyanyi bersama-sama. Siap? Judika siap? Oke. Reva siap? Oke. 1, 2, 3. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju.
Kalau peserta didik maju untuk apa? Maju untuk merdeka. Kalau peserta didik maju untuk berhasil, ya. Berhasil, sukses. Nah, sebelum kita mulai, kita akan beberapa kesepakatan dulu. Ketika ada berbicara, alangkah baiknya kita apa? Saling mendengarkan. Jadi gitu ya. Ada yang berbicara, saling mendengarkan. Kalian suka belajar yang aktif atau tenang atau hanya ngantuk? Suka belajar yang mana? Aktif atau hanya diam aja? Aktif ya. Suka berdiskusi kelompok? Nah, nanti kita akan diskusi kelompok. Tapi tadi kesepakatan yang pertama, ya, saling menghargai. Oke. Nah, oke. Terkait itu, ya. Ini adalah materi kita, ya. Pada bab 1, yaitu tentang bagaimana tubuh kita bergerak, ya. Tentu di pelajaran kelas 5, ya. Terang nggak anak-anak? Nah, kayaknya kalau terlalu ini ya cahayanya ya. Coba kita agak redupkan aja. Ya. Oke, biar yang belakang nggak terlalu silau ya. Oke. Hari ini kita mau belajar tentang bagaimana tubuh kita bergerak. Siapa yang nggak suka bergerak? Nggak suka bergerak. Ruis lebih suka tenang atau suka bergerak? Nah, ya, kedua-duanya. Nah, ya, kita akan belajar tentang bagaimana tubuh kita bergerak. Nah, tujuan kita hari ini adalah topiknya. Nah, ini ada beberapa topik. Kita akan masuk pada topik yang pertama. Nanti ada otot, ada rangka, ada sendi, dan banyak hal. Nah, lalu tujuan kita yang pertama adalah kita akan mengidentifikasi organ tubuh yang berkaitan dengan sistem gerak. Di tubuh kita mana sih yang dipakai untuk bergerak? Nah, itu yang kita lihat. Lalu, bagaimana cara tubuh kita bergerak? Kok bisa ya tubuh kita itu bergerak? Kenapa? Ada apa? Nah, itu yang mau kita lihat. Nah, sebelum mendalami itu, nah, perhatikan, Bapak punya gambar. Kalau anak-anak sudah baca buku cetak, sudah baca materi yang Bapak kirimkan, pasti sudah tahu. Nah, gambarnya ini. Nah, coba kebaca nggak, Kepan? Kebaca, coba apa bacanya, Kepan? Ian, kenapa kakimu? Nah, Iannya yang mana kira-kira? Ini ya, Ian ya. Lihat. Kira-kira kenapa kakinya Ian? Coba di sini. Hah? Terkilir atau bergeser. Apanya yang bergeser? Tulangnya. Tidak sesuai dengan tempatnya. Akhirnya tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, maka kerangka tulang memberikan bentuk pada tubuh manusia dan membantu untuk berdiri tegak. Nah, itu. Maka kamu kalau dikasih badan tegak, kemudian ada kendala terkilir, maka kemungkinan akan seperti yang dialami Ian tadi. Ya. Kaki bisa sulit untuk bergerak atau berjalan. Kerangka juga menjadi tempat melekatnya otot-otot. Nah, coba diangkat gini. Nah, ada yang sangat berotot. Nah, otot ada di dalam tubuh kita. Nah, sebagai penggerak tubuh sehingga kita dapat berjalan, ya, berlari, melompat, dan bergerak yang lain. Nah, sekarang Bapak punya sebuah video singkat. Nah, coba tangannya diangkat, digoyang-goyang, ya, tangannya diangkat, digoyang-goyang, ya, sudah bergerak. Sekarang ikuti instruksi yang ada. Ada 3 hal. Yang pertama, membuka telapak tangan. Ya, silakan membuka telapak tangan. Lalu instruksi kedua, menggerakkan jarinya, hanya jarinya. Ya. Lalu yang ketiga adalah amati bagaimana jari bergerak. Diamati. Nah, sudah? Sudah kelihatan? Kira-kira kenapa jarimu bisa bergerak? Ada? Ada otot. Nah, wah, mantap nih Kevin. Ternyata kayaknya udah baca ini tadi malam ya. Good. Ya. Tapi sudah tahu ya, luar biasa ini. Ya. Bergerak karena ada otot. Ya. Calvin sudah buka, silakan buka halaman 4. Nah, kita akan berdiskusi di dalam kelompok terkait dengan bagaimana tangan kita bergerak. Nah, ini yang akan kita buat. Nah, coba diamati dulu di depan ya, silakan dilihat. Nah, nanti Bapak akan berikan ya,
ada sedotan, ada tali, kemudian ada gunting, ada isolasi, double tape, dan sebagainya untuk perlengkapan membuat ini. Nah, nanti Bapak akan berikan lembar kerja, ada langkah-langkah, lalu gambar tangannya. Silakan nanti anak-anak bekerja di dalam kelompok. Oke, supaya kelompoknya berhasil, bagaimana cara bekerja sama yang baik? Coba. Apa? Coba yang keras apa? Membagi tugas. Bagus, Bim Bim. Ya, gadis. Sportif. Nah, maka jangan lupa kita saling berbagi tugas. Jangan semuanya dikerjakan sendiri, ya. Oke. Bapak akan bagikan di sini ada langkah-langkah kegiatan. Lalu kemudian ada gambar telapak tangan, nanti silakan dipotong ya, seperti pada gambar. Kemudian nanti Bapak akan berikan sedotan, masing-masing kelompok nanti ada 5, karena jarinya ada 5 ya. Oke, yang kita pakai 1 jari ya. Oke, boleh ini 5. Boleh diestafetkan ke belakang ya. Estafetkan ke belakang boleh. Belakang sana. Awas talinya ya. Ini di kelompok sini. Silakan ke kelompok belakang. Ini juga sudah. Kemudian sedotannya. Nanti kalau sedotannya tidak cukup, boleh ke depan. Bapak masih sediakan, tolong ke belakang. Bisa. Kenapa? Dipotong. Nanti kan ini jari kita kan banyak ruasnya kan. Nah, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 kok. Buah kan? Nah, makanya ada 14 buah yang diminta. Perlahan. Nih, contohnya gini. Yang pendek misalkan. Nah. Apa? Nanti lemnya untuk mengaitkan. Nanti atau disolatif dong supaya nggak tertarik. Solatifnya untuk menahan sedotan. Ya. Sudah dapat? Kalau lebih kan apa-apa. Nanti kan bisa dipegang di sini ya. Nanti kan bisa pegang di sini. Tarik-tariknya bisa. Langsung sambil dipasang. Nah, ini juga kuat ini. Nah, ini kuat nih, sangat kuat ini. Udah berapa? Udah berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5. Sambil masang nanti akan terdeteksi kan kurangnya berapa. Nah. 10, baru 10. Berarti apa aja? Yuk. Kita sampai angka 8 sudah selesai ya. Apa? Ya, itu yang ini panjang. Kan sininya ada 5. Nah, dapatkan. Sip. Tekan. Nanti paskan baru dilekatkan. Sekarang dekatkan di posisinya. Caranya tempelkan di sini dulu. Ya, tempelkan di sini, potong, tempelkan di sini, dekatkan. Ini nyamasnya. Ini kan dibuka, kita potong. Nah, dikumpul. Kalau tidak potong nanti pendek dong. Nah, ini didekatkan di situ. Atau nanti mau pakai ini, silakan. Ada yang motong itu, nanti ada yang menempelkan, nanti cepat ya. Ada yang motong, nempelkan ke sini, kalau ada yang nempelkan ke situ. Ayo. Tinggal 8 menit. Oke. Ya, nanti di selasnya di situ. Di situ. Ya. Nah, sekarang di sini silakan dimulai di. Ya. Boleh masukkan. Nah, ada yang motongin, ada yang motong gini Bapak, biar cepet gini. Ada yang motong kan, tempelkan di isolasinya, di itunya, nanti ada yang nempelkan. Jadi nanti kan cepat. Nah, kali kalau berbagi tugas cepat nanti. Nah, ini kan di sini. Nah, satu di sini berarti kan. Tadi kan di sini. Nah, ini di sini. Nah, ini kan kalau selasi itu jangan terlalu lama dipegang, dia akan hilang rekatnya. Ya, lagi. Jangan terlalu lama dipegang.
langsung tambahkan. Nggak apa-apa, lewat ini nggak apa-apa. Kita kan hanya mau menguji bagaimana nanti jari itu bisa bergerak. Terus. Ya. Jangan digabung ya. Nah. Terus. Ada yang masukkan lagi supaya cepat. Nah. Hah? Nah, itu udah berapa jari tuh? Udah 4 jari udah mau selesai. Angkat tangan replikanya, coba angkat tangan replikanya. Nah, goyang-goyangkan, satu orang perwakilan goyang-goyangkan. Nah, goyangkan semua jarinya. Yang udah 4 nggak apa, dicoba yang sudah jadi. Coba, nggak apa-apa. Coba dulu. Tarik satu yang sudah jadi, coba. Ya. Coba Judika, coba satu jari Judika, ditarik Judika. Bisa nggak? Nah, oke. Sudah ya. Yuk, silakan. Pertanyaan 1. Apa fungsi sedotan dalam percobaan ini? Yuk, ladies, fokus yuk. Fungsi sedotan dalam percobaan ini adalah sebagai tulang. Sebagai tulang. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Mantap. Silakan kembali. Nomor 2. Oke, nih langsung cepet nih, semangat banget. Silakan, 2 orang perwakilan, boleh ke depan. Sebelah sini ya. Di situ ayo. Pin. Ya. Yang lainnya sambil mendengarkan supaya tahu. Ya. Menurut kalian, apa yang akan terjadi jika kita tidak menggunakan sedotan dalam percobaan? Jari-jarinya tidak bisa bergerak. Apa? Jari-jarinya nggak bisa bergerak. Kenapa? Karena tidak ada tumpuan, Pak. Tidak ada tumpuan. Oke, beri aplaus untuk kelompok 2. Wes, langsung cepat. Oke, silakan duduk. Wah, ini kelompok 4 langsung jebret. Oke, 4. Oke, 2 orang, silakan ke depan. Nah, ayo cari tempat yang bisa untuk lewat. Nah, oke. Silakan. Apa fungsi dari tali dalam percobaan ini? Fungsi dari tali dalam percobaan ini ibarat kata dia jadi otot dari jari dan tangan yang kita buat. Nah, sebagai jadi otot. Setuju nggak? Oke, luar biasa. Jempol untuk kelompok 4. Silakan duduk. Oke. Pertanyaan terakhir. Nah, oke, kelompok 1. Nah, ayo. Ya, 2 orang. Siap-siap ya, kelompok 5 ya. Oh. Apa? Gak apa-apa, nanti yang coba udah jadi. Yuk, silakan. Ayo, tangannya di bawah dong, nanti dipraktekkan. Nah. Agak maju. Yuk, apakah replika tangan dapat bergerak jika kita tidak menggunakan tali? Jika tidak menggunakan tali, dia akan tidak dapat bergerak Tidak dapat bergerak. Kenapa? Kok nggak bisa bergerak? karena tidak ada daya tarik. Tidak ada yang menarik. Setuju? Setuju. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Nah, luar biasa. Oke, kelompok 5. Kelompok 5 ada kendala tadi? Ada. Siapa yang kelompoknya nggak punya kendala? Ada kelompok yang tidak punya kendala? Ada? Di dalam percobaan pasti kita akan menemukan yang namanya kendala. Nggak apa-apa kelompok 5. Ya, nggak apa-apa. Kendala itu pasti ada. Ya. Kan semuanya tegak nih. Ya. Ketika Bapak tarik misalkan nih. Bapak lepaskan lagi. Apa yang terjadi? Balik. Atau namanya relaksasi. Ya, relaksasi. Ketika kita tarik, otot kita memendek atau memanjang? Memendek. Ya. Dia berkontraksi, mengerut. Coba inimu. Ketika di sini memendek. Hanya nggak kelihatan, ya. Tapi ketika dilepaskan, dia akan namanya relaksasi. Kembali kepada keadaan semula. Ya. Jaringan pada tubuh manusia yang dapat berkontraksi. Kemudian, pertanyaan berikutnya. Apa yang terjadi ketika benang ditarik dan dilepaskan? Ini tadi. Ya, ditarik, dilepaskan. Ya. Ditarik, dilepaskan. Kemudian yang lainnya, ditarik, dilepaskan. Kita coba semua ya. Ditarik, dilepaskan. Nah, ini terjadi. Ya. Ada relaksasi, ada penarikan. Oleh siapa? Si otot tadi. Nah, ya. Jadi betul yang disampaikan teman-temanmu tadi.
tali ini adalah sebagai otot untuk menarik, untuk memberikan tarikan yang kemudian bisa relaksasi. Atau secara pengelompokan, otot itu punya 3 sifat. Coba Renaldi, yang pertama apa Re? Sifatnya Re? Apa? Kontraktilitas otot. Otot bisa memendek ketika kontraksi. Kontraktilitas. Kontraksi. Ketika dia berkontraksi atau kontraktilitas, dia akan memendek. Ya kan? Memendek. Lalu, sifat yang kedua, ekstensibilitas. Otot akan memanjang ketika relaksasi. Elastisitas otot bisa kembali ke ukuran semula. Elastis. Elastis. Dia bisa kembali pada ukuran semula. Ya. Lalu, sudah baca materinya kan? Sampai sudah? Ada berapa macam otot? 3. Apa satu? Otot lurik, otot jantung. Satu lagi. Otot polos. Betul. Ya luar biasa nih. Bapak buat materi langsung dibaca. Wah, senang rasanya ya. Ada 3. Polos, lurik, dan jantung. Coba sebelum Bapak tampilkan apa sih otot jantung, otot lurik, yang paham apa itu otot jantung? Ladies. Oke. Otot jantung, otot yang berada di bawah kesadaran kita. Setuju nggak? Setuju. Kalau setuju kita tepuk tangan dulu untuk Dedis dong. Wah, udah tahu dia. Betul sekali. Siapa yang kalau bobok jantungnya nggak bekerja? Nah itulah otot jantung. Otot polos. Ayo otot polos. Otot polos. Apa? Pada organ pernapasan. Berarti sadar atau enggak tuh bekerjanya? Kita sadari apa enggak? Di luar kesadaran. Nah kalau kita sadar, aku mau berhenti nafas. Wah, enak kali ya bisa ngatur ya. Nah, tapi otot polos. Lalu satu lagi otot apa? Otot lurik. Nah, berarti otot lurik itu bekerja pada kesadaran atau di dalam kesadaran? Ya, dalam kesadaran. Ya. Nih, ada 3. Betul yang dikatakan teman-temanmu ya, luar biasa. Ada otot polos ya, otot jantung, otot lurik. Otot polos pada organ pernapasan dan pencernaan. Siapa yang kalau makan sadar di perut itu lagi ngunyah? Enggak sadar. Ya. Lalu bernapas, siapa yang sadar saat bernapas? Tiba-tiba kita nggak nyuruh ngirup udara, dia kerja sendiri. Ya kan? Nah, di luar kesadaran. Ya. Kemudian otot jantung pada jantung, di luar kesadaran juga. Ya kalau sadar, gimana sadar? Berarti kita bisa mengatur dong, kapan jantung kita bisa berdetak, kapan tidak. Nah, coba otot jantung berhenti nggak? Tidak. Kalau berhenti tandanya meninggal. Ya. Otot lurik pada tulang. Nah ini kita bisa menyuruh jempol kita teguk jempolnya, luruskan, kaki tendang. Yang menggerakkan adalah main cemes. Siapa yang menggerakkan? Otot lurik. Oke ya. Ini secara lebih jelasnya. Seperti gelondongan kayu. Tahu gelondongan kayu nggak? Gelondongan kayu itu kayu-kayu yang dipotong tapi belum dibelah-belah. Itu gelondongan. Utuh tapi udah panjang dipotong-potong saja. Dia masih gelondongan. Itu namanya gelondongan. Ya, besar. Bekerja tanpa kita sadari. Kemudian terdapat pada saluran pencernaan, pembuluh darah, pernapasan dan sebagainya. Lalu saat napas otot diafragma di dalam perut kita sini. Nah, ini otot ini. Kemudian otot jantung. Ya. Bentuknya serabut seperti kabel. Pernah lihat kabel ya? Ya, serabut. Nah. Lalu hanya terdapat di dinding jantung. Yang namanya jantung ya hanya di jantung. Nggak mungkin di paru-paru, nggak mungkin di hati. Ya, namanya otot jantung, fleksi. Coba, ada yang mau mencoba? Satu orang saja? Satu orang aja? Boleh. Pilih emot yang mana? Satu orang. Judika?
Ini. Kenapa gini? Kenapa, Cut? Kok pilih yang gini? Nah, kenapa, Cut? Berdiri biar kelihatan teman-temannya. Kenapa kok pilih yang gini? Kenapa? Karena saya senang Senang. Senangnya kenapa? karena bisa Kerjasama dalam kelompok. Weh. Terima kasih. Bapak juga senang. Karena kita bisa belajar dengan baik. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa. Nah, sebelum akhiri, Bapak ada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama. Coba, masih ingat nggak? Apa sih otot tadi? Ayo. Apa tadi? Alat gerak yang bisa apa tadi? Berkontraksi dan berelaksasi. Yang kedua, sifat otot ada berapa? 3 tadi. Ayo. Apa? Sifat kok. Apa tadi? Kontraktilitas, elastisitas, satu lagi? Ekstensibilitas. Good. Berikutnya, macam-macam otot. Judika. Polos, good job. Jantung, lurik, luar biasa. Lagi, fungsi otot. Ya. Oke. Evaluasi silakan dikerjakan. Yuk, silakan buku PS yang langsung jawab saja. Di buku PS. Yuk. Gak usah. Langsung jawaban di buku PS. Yuk. Yes, saja. Yuk. Yuk. Satu apa? Nanti dikumpulkan ya, PS-nya ya. Oke, yuk. Ya, kan nanti Bapak sudah punya soalnya, ya. Nanti Bapak akan cocokkan. Silakan. Ya, 1 A, B atau C atau D. Yang kedua apa isiannya? Yang ketiga A dengan apa? A titik apa? A strip apa yang ini? Ya. Misalkan gini ya. A 2 misalnya. Yuk, ya. Oke, sudah ya? Oke. Nanti kita fokuskan lagi. Cukup? Oke. Kalau cukup, ya. Kita tutup kegiatan kita dengan berdoa. Ayo, satu orang pimpin doa. Yuk, Judika boleh. Mari teman-teman kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Kau telah memberkati kami selama pelajaran. Ya Tuhan, sebentar lagi kami ingin pulang. Kiranya Kau berkati kami selama perjalanan dari sekolah ini sampai rumah nanti. Terima kasih Tuhan. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami dosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam Bapa, Putra, Roh Kudus. See you pembelajaran berikutnya. Kita akan belajar tentang tulang, sendi, dan rangka. Oke, silakan. Disiapkan, kita hormat bendera. Kepada bendera merah putih, hormat gerak. Tegak gerak. Memberi salam kepada Pak Lauren. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Sampai jumpa. Oke, see you next time. Oke, goodbye.